get some more. Halo, kembali lagi di Anime TV Channel. Kali ini kita akan membahas Boruto episode 225 yang diambil dari Boruto chapter 60 yang berjudul Dimana Anda Berada. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Langsung saja, ini dia pembahasannya. Chapter ini dibuka dengan saya, Shikamaru, dan Ibiki mendiskusikan temuan mereka di atap kantor Hokage. Shikamaru mengacu pada sabuk hitam bertabur milik kode. Shikamaru mengatakan bahwa itu semacam penandaan telah diterapkan pada beberapa lokasi yang tampaknya acak. Dia menduga bahwa itu mungkin menjadi hasil dari kemampuan unik kode. Shikamaru melanjutkan, menurut Amado dia mampu berpindah secara instan dari tanda cakar ke tanda cakar. Ini seperti Hiraisin milik Yondaima. Itu berarti dia tidak bisa menggunakan ninjutsu ruang dan waktu. Terlebih lagi, dia bisa datang dan pergi kapanpun dia mau selama dia meninggalkan tanda cakar di lokasi yang dia kunjungi sebelumnya. Jadi, dia bisa menggunakan kemampuan ini untuk datang dan pergi di dimensi di mana Jubi berada. Lalu saya berkata, meskipun aku belum menemukan tanda cakar ini di dalam desa, sudah dipastikan bahwa ada total 4 tanda cakar yang terletak di sekitar tembok luar. Aku tidak yakin sudah berapa lama mereka ada di sana. Dan saya pun melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka sudah memulai persiapan kapanpun hingga Code memutuskan untuk muncul. Dia memiliki 3 tim yang berkumpul di berbagai tempat untuk kewaspadaan dan pengawasan yang konstan. Sementara itu mereka masih akan secara aktif melakukan pemburuan terhadap Code. Shikamaru pun menjawab bahwa mereka berempat juga bisa menjadi gertakan. Mereka mungkin hanya umpan untuk mengalihkan perhatian musuh. Lalu Shikamaru melanjutkan, karena semakin banyak personel yang kita bagi untuk mencari tanda cakar, semakin banyak juga tangan pendek kita akan berada di dalam desa. Lalu Ibiki berkata, saya telah menerima banyak laporan mengenai penemuan tanda cakar di desa lain. Lalu Ibiki pun melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka belum memastikan identitas orang di baliknya. Mereka belum pernah terlihat sekalipun. Lalu Shikamaru menjawab bahwa berurusan dengan si Sakara yang satu ini tampaknya lebih bermasalah daripada yang dia harapkan. Meskipun 5 desa bersatu dalam upaya untuk menemukan Code, saya menyatakan bahwa dia berhasil menangkap beberapa orang luar yang sebelumnya berurusan dengan Kara. Dia mencoba untuk mengekstrak informasi dari mereka, tetapi tidak berhasil. Mereka semua tampaknya hanya menjadi tentara untuk Kara. Mereka tidak tahu sesuatu yang penting tentang Kara. Lalu Shikamaru pun berkata, jadi pada akhirnya sepertinya kita tidak punya pilihan lain selain menindaklanjuti tanda cakar itu. Kita tidak punya petunjuk lain. Saya menambahkan bahwa target Code pada akhirnya adalah Naruto, Boruto, dan Sasuke, dan maka dari itu dia terus memantau Amado dan Kawaki. Lagi pula Code adalah bisnis yang mendesak untuk diperhatikan di Konoha. Dia akan segera muncul setelah dia melihat kesempatan untuk bertindak. Shikamaru menggerutu tentang bagaimana Code bajingan itu seharusnya tetap bersembunyi di dalam bersama dengan Jubi daripada menyebabkan semua ini. Lalu ia berjalan keluar untuk melihat Kawaki yang bertengger di atas kepala monumen patung Hokage Naruto. Ia sedang menonton percakapan antara saya, Shikamaru, dan Ibiki. Kawaki menoleh dan melihat seorang shinobi mengawasinya dari balkon, dan satu lagi dengan santai mengamatinya dari pohon. Dia tidak membuat komentar apapun tentang mereka. Adegan bergeser kembali ke Amado dan Sumire di lab yang sama tempat ia ditinggalkan terakhir kali. Amado dengan santai masih menatap monitor dan keyboardnya. Lalu Sumire yang ada di sana berkata, bisakah Anda menjelaskan apa yang Anda maksud tentang pemulihan karma dan apa yang ingin Anda lakukan kepadanya? Lalu Amado pun menjawab, ya, bukannya aku mencoba menyembunyikan secara khusus, tapi ini hanya masalah pribadi. Ini berbeda ketika datang ke Kawaki. Bocah itu sendiri, Anda tahu, saya tidak punya niat nyata untuk membicarakan ini dengan Anda, karena Anda tidak terlibat langsung. Tanpa izin saya meyakinkan Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya tidak punya niat untuk menyalahkan Konoha sama sekali. Itulah kenyataannya. Sumire melihat sekeliling. Dia sepertinya masih curiga. Tiba-tiba ia melihat pemandangan ruang yang lebih luas. Sisi kiri Amado adalah peti mati.
Kita bisa melihat siluet lebat seseorang atau sesuatu di dalamnya. Kelihatannya sangat mirip dengan pot yang menampung tubuh ekstrak delta, tapi bedanya tidak memiliki simbol segitiga di dekat jendela muka. Masih ada bagian hitam tipis yang mengalir di sepanjang wadah. Bagian hitam yang lebih tebal tampaknya membungkus lebar pot di bagian bawah. Lalu Sumire berkata, "Apa yang sedang kamu kerjakan saat ini? Apa yang ada di wadah ini?" Lalu Amado pun menjawab, "Apakah kamu akan menyingkir? Meskipun aku terlihat seperti ini, tapi aku sangat sibuk." Dan Sumire pun berkata, "Apa kau tidak akan menjawabku?" Amado dengan ekspresi santai yang berkata, "Bukankah aku baru saja memberitahumu? Aku tidak punya niat untuk berkhianat kepada Konoha. Aku akan melakukan sebaliknya." Sumire pun hanya terlihat bingung. Dan dilanjutkan dengan Amado yang berbicara, "Aku sudah berbicara dengan Katasuke-kun tentang ini. Sebenarnya aku akan memberikan teknologi ke desa dengan syarat desa akan menyediakan akomodasi untukku. Ini seharusnya menjadi sekutu yang kuat untuk Konoha." Sumire pun berkata, "Hah? Sekutu kuat untuk Konoha?" Lalu dia menatap ke dalam wadah lagi. Cahaya silau mendistorasi tampilan siluet yang terlihat melalui jendela pot. Adegan beralih ke Code, Eida, Bug, dan Daemon di negeri ajaib musim dingin yang beku. Daemon masih mencoba bermain kuda-kudaan dengan menunggangi Code. Code mencoba menopang dirinya sendiri dengan meletakkan tangan di lututnya, tapi dia berkeringat. Lalu Code berkata, jadi sampai kapan kamu akan melakukan ini?" Lalu Daemon pun menjawab, "Hah? Apa kamu sudah menyerah? Karena kamu sudah mencapai batasmu. Kamu tidak punya stamina?" Lalu Code pun melanjutkan, "Tidak, bukan seperti itu. Hei Eida, ada apa dengan anak ini? Dia terlalu berat untuk kutangani." Lalu Eida pun hanya tertawa dan berkata, "Saya sangat menikmati ini. Code, tenang. Saya pikir kalian berdua akan bersama dengan sangat baik." Lalu Code pun menjawab, "Apa? Aku akan berhubungan baik dengannya. Sejujurnya aku hanya khawatir tentang dia." Lalu terlihat Bug berbelok di tikungan. Dia menangkap mata Daemon saat dia mencoba untuk pergi. Daemon tiba-tiba melompat ke arahnya. Daemon mendarat di atas Bug yang membantingnya ke tanah. Daemon lalu menduduki Bug langsung ke wajahnya. Dia sangat kuat sehingga wajah Bug masuk ke dalam dan menjadi cekung. Daemon pun berkata kepada Bug, "Kamu mau kemana? Mencoba menyelinap, dasar bodoh. Kenapa kamu begitu dingin padaku? Meskipun sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu." Bug meringis kesakitan. Bug berpikir sendiri, "Sialan, inilah mengapa aku sangat membencinya." Tiba-tiba 3 ikat pinggang Code berwarna hitam terbentang di lantai. Namun bagian yang akan diletakkan di atas Daemon hilang. Di sisi kiri tubuh Code sepertinya potongan sabuk yang menghilang, yang akan menutupi Daemon malah menutupi jubahnya sendiri. Code berpikir pada dirinya sendiri, tentu saja itu menjadi tercermin dalam sekejap mata. Berdasarkan reaksi anak itu barusan, apakah itu secara otomatis aktif terlepas dari keinginan Daemon sendiri? Eida mengamati adegan itu tetapi tidak mengomentarinya. Daemon tampaknya semakin marah. Dia masih berdiri di atas Bug. Lalu Daemon pun berkata, "Yo, Code, apa yang kamu lakukan?" Code lalu menyorongkan sepotong kecil dari sabuk hitam bertabur ke tangan kanannya. Mendadak tangan Code datang menjangkau dari tanah di bagian yang sesuai di dekat Bug. Daemon terkejut. Code pun berkata, "Inilah yang bisa saya lakukan. Saya bisa datang dan pergi dari tanda cakar ke tanda cakar kapanpun saya mau. Saya pikir akan lebih cepat untuk menunjukkannya kepada Anda daripada hanya memberitahu Anda." Tangan Code kemudian meraih lengan kanan Bug. Bug tampaknya memiliki mimisan. Bug kemudian menyelinap ke sabuk hitam bertabur yang ada di lantai di sebelahnya. Code dengan santai mulai menarik Bug dari bagian ikat pinggangnya yang terletak di jubahnya. Lalu Code pun berbicara, "Pada dasarnya akulah satu-satunya yang bisa datang dan pergi sesukaku. Tapi mungkin juga bagiku untuk menyeret orang lain ke dalamnya satu persatu, seperti ini." Terlihat wajah Daemon dengan senyumnya yang jahat. Lalu Bug pun berbicara, "Terima kasih Code, aku berhutang budi padamu." Code pun melanjutkan, "Tidak perlu berterima kasih padaku, aku ingin mengkonfirmasi sesuatu untuk diriku sendiri, itu saja. Aku hanya mencari tahu kemampuan refleksinya." Lalu Daemon pun berkata, "Wah, itu keren, aku menyukainya." Tetapi dia mengatakan dengan ekspresi yang sangat jahat. Lalu Code pun menjawab, "Terima kasih, saya kira bagaimana kalau Anda menceritakan apa yang Anda inginkan." Lalu Daemon dengan tatapan yang jahat dia berkata, "Oh, jadi kamu..." Tiba-tiba Eida memotong pembicaraan tersebut. "Daemon." Tatapan Daemon melembut saat dia melihat kembali ke Eida. Eida mengacukan jari telunjuk kanannya ke mulutnya. Dia memberi isyarat kepadanya untuk tetap diam.
Aida pun melanjutkan, Anda harusnya tidak begitu ingin mengungkapkan jenis kartu apa yang Anda miliki di sini. Lalu Code pun menjawab, ya, kamu tidak percaya kepadaku kalau begitu. Lalu Aida pun melanjutkan, bukankah aku sudah menjelaskannya padamu secara menyeluruh? Serangan Daimon adalah refleksi. Itu saja yang kamu butuhkan untuk memahaminya, setidaknya hanya untuk sekarang. Lalu Code pun berbicara, apakah Anda benar-benar tidak akan berterus terang dengan saya sama sekali? Lalu Aida pun menjawab, jangan tersinggung Code, bukankah kita baru saja bertemu? Kita akan menghabiskan lebih banyak waktu bersama, terlalu dini untuk menunjukkannya padamu semuanya. Lalu Code pun melanjutkan, refleksi dan Shenrigan, tentu saja ini tidak seperti yang saya katakan yang perlu diketahui kalian. Mungkin masih ada yang lebih dari itu untuk kalian, sepertinya Anda menyembunyikan kemampuan. Aida pun hanya berkata, siapa yang tahu? Dan terlihat bak yang semakin berkeringat seperti biasa. Lalu Daimon pun berkata kepada Code, maaf Code, aku tidak masalah dengan itu. Tapi jika kakakku mengatakan bahwa aku tidak bisa memberitahumu, maka dari itu mungkin lain kali. Adegan berpindah saat Kawaki berada di tengah gang toko. Seorang pria random menepuk bahu temannya mengatakan bahwa dia seharusnya tidak menatap Kawaki. Kawaki memberi mereka sedikit pandangan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kawaki memikirkan kembali apa yang dikatakan si Kadai tentang warga sipil normal seharusnya tidak tahu terlalu banyak tentang dia. Dia juga memiliki kilas balik ketika Jigen mengambil prostesis selamanya tentang bagaimana Kawaki harus kembali sadar karena dia baru saja digunakan oleh Konoha dan dia sebenarnya bukan milik keluarga Uzumaki. Adegan bergeser sekarang ke rumah Boruto di kediaman Uzumaki. Boruto berjalan menuruni tangga dengan sebotol pil boba. Lalu Boruto pun berkata, aku sudah meminum 2 pil ini per hari. Sudah 2 minggu sejak aku mulai meminumnya, tapi baik atau buruk tak ada yang berubah untuk saat ini. Aku ingin tahu apakah ini berhasil. Lalu Hinata pun menjawab, Boruto, apakah Kawaki sudah pulang? Lalu Boruto pun berkata, aku belum melihatnya tapi kurasa ia terlambat. Lalu Hinata melanjutkan, aku ingin tahu apa yang dia lakukan. Dia selalu pulang sebelum makan malam. Sementara itu, Kawaki telah kembali bertengger di atas kepala Naruto di monumen Hokage. Dia mendapat beberapa bahan makanan dari toko. Dia akan mulai makan, tapi kemudian Naruto muncul. Lalu Naruto pun berkata, onigiri dan sebotol air. Itu bukan makan malammu kan? Hinata pasti sudah selesai mempersiapkannya untuk kita sekarang. Jadi apa yang kamu lakukan di sini? Lalu Kawaki menjawab, aku bosan. Tidak apa-apa melakukan ini sesekali kan? Naruto pun berkata, kau pandai berbohong ya Kawaki, karena kau tidak pernah meninggalkan sebutir nasi pun. Lalu Kawaki pun menjawab, Nandaime, aku sudah menyukai tempat ini. Ini di luar karakterku, tapi pemandangan dari sini adalah desa yang kau lindungi, dan aku suka mengawasi dari sini. Lalu Kawaki melanjutkan, tapi entah bagaimana sepertinya aku bukan milikku. Dimanapun di desa ini, bagaimanapun juga, itu wajar untuk pemikirannya. Awalnya ini adalah tempat yang damai tanpa masalah apapun, tapi kemudian beberapa orang asing yang penuh dengan masalah mulai menyimpang ke dalamnya. Terus terang, aku hanya terbawa oleh diriku sendiri, betapa lemahnya. Itulah yang akan dikatakan Jigen. Isiki maksudku. Itu tidak terlalu penting, tapi ocehan Kawaki terputus. Naruto telah menggunakan salah satu tangan untuk mengayunkan seluruh tubuh Kawaki melewati bahu kanannya. Kawaki tampaknya tidak senang dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Lalu Kawaki pun berkata, tunggu sebentar, hei, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lalu Naruto pun menjawab, serius, itu tidak terlalu penting. Apapun yang Jigen katakan atau Isiki, kita akan pulang sekarang, dasar anakku yang bodoh. Naruto dan Kawaki akhirnya tiba kembali dan melepas sepatu mereka. Kawaki terkejut saat berjalan ke ruang makan untuk melihat pesta besar yang sudah disiapkan. Boruto dan Hinata menyambutnya. Ya, itulah akhir dari chapter 60. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya.